semua kiai yang lain. Bunda Aya, Bunda Dr. Sari, Bapak Suyato, bil khusus kepada Sahibul Hajat pada pagi hari ini, Rodoh Merah Putih, Banyumas, semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah, melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengarsa Abah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna mursyidna murwana hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghazal fi kitab Fadailus Syuhur li talibi riddar rabbil ghafur. Wa ammal kha'u fi hada syari hijjul baiti. Wal muradu bi hijjul baiti hijju baitillah fi ayyi makanin wa fi ayyi biladin la fi Makkatil Mukarramati faqat. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadailus Syuhur bulan Dzulhijjah. Huruf yang kelima adalah ha. Ha diartikan oleh guru kita dengan hijjul baiti, haji ke Baitullah. Jadi yang dimaksud dengan hijjul baiti, haji ke Baitullah di mana saja, di mana saja, di tempat mana saja, di negara mana saja. Tidak khusus ke Mekah Al-Mukarramah saja. Nah, ini adalah pemahaman yang luar biasa. Menunjukkan kecerdasan guru kita, ilmunya melampaui ulama-ulama di zamannya. Ya. Di syariat, di umum, nggak akan ada yang berani menyampaikan pemahaman seperti ini. Bahwa haji itu tidak tertuju kepada Mekah doang. Tidak semua ya haji itu tidak harus ke Mekah. Kemana saja kita ada tujuan untuk ke Baitullah, itu haji, itu umroh. Ya. Maka guru kita melarang kalau ada orang haji mau kemana, mau berangkat haji, mau umroh, enggak. Guru kita ke Mekah. Nah, jadi izin, ikhwan izin yang mau ke Mekah, izinnya ke Mekah. Tidak izinnya mau kemana, mau berangkat haji, mau berangkat umroh. Pasti disalahkan, diluruskan oleh guru kita. Haji umroh itu nggak harus ke sono. Di mana tempat kita menuju Baitullah, itulah haji. Ini pemahaman ini kiai-kiai yang lain di dunia pesantren pun nggak akan berani. Pokoknya haji umroh ya ke Mekah, nggak ada tempat lain. Ya, tapi guru kita dengan pemahamannya yang luas, berani mengatakan dimanapun kita datang ke Baitullah adalah haji. Kita datang ke masjid, datang ke Istiqlal dari kampung, dari daerah datang ke Istiqlal, datang nanti ke Masjid Raya Bandung. Itu haji juga. Boleh di perjalanan labbaik Allahumma labbaik labbaik Allah syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Boleh sepanjang jalan di mobil. Ya, kenceng boleh ya. Ya mungkin bagi orang yang ngerti, wah itu orang kumat. Kasihan dia pengen ke Mekah nggak keturutan, nggak kesampaian. Oh enggak. Guru kita kemana saja haji ke Baitullah. Kemana saja, di negara mana saja, nggak harus ke Mekah. Ya, maka geger ketika ada judul Abah umroh ke Eropa. Ya orang lain nggak nyambung, pemahamannya nggak nyampe. Orang umroh ke Eropa, umroh itu ya rata-rata ke sono. Ya, tapi guru kita namanya haji umroh itu nggak harus ke Mekah, bahkan ke negeri-negeri kafir pun. Ya, di negeri-negeri kafir pun, di negeri komunis pun kita ya haji, umroh ya umroh. Umroh ke Eropa, umroh ke Perancis, umroh ke Inggris, umroh kemana, itu nggak salah. Ya, cuman pemahaman mereka. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah luasnya guru kita. Luasnya keilmuan guru kita. Maka satu saat Abah pernah berdialog dengan Ka'bah. Berdialog dengan Ka'bah. Ka'bah ditanya oleh pengarsa Abah.
Bagaimana caranya nggak usah ditanya. Orang anak onta aja ngobrol sama Syekh Abdul Qadir. Ya. Ka'bah pernah ditanya oleh Abah. Woi Ka'bah, enak banget ya jadi kamu. Enak banget jadi kamu. Kamu didatengin oleh orang seluruh dunia. Seluruh dunia ini berbondong-bondong datangin kamu. Enak banget jadi kamu. Pertanyaan Abah, apa jawab Ka'bah? Kata siapa? Saya cuman di sini. Saya justru setiap saat ini keliling dunia. Di mana ada hamba Allah yang mau melaksanakan sholat, saya ada di situ. Ada orang Indonesia mau mengerjakan sholat, saya datang ke Indonesia. Ada orang Malaysia sedang mau melaksanakan sholat, mau takbir Allahu Akbar, saya ada di situ. Ya. Ini jawaban dari Ka'bah. Makanya ada sedikit perbedaan niat. Kalau di luar, usolli faduduri arba rokaatin mustaqbilal kiblati. Mustaqbilal kiblati. Tapi guru kita mengajarkan bukan mustaqbilal kiblati, mustaqbilal ka'bati. Kenapa mustaqbilal ka'bati? Karena Ka'bahnya hadir di situ. Hadir depan kita. Ketika kita mau Allah mustaqbilal ka'bati, Allahu Akbar, Ka'bahnya di depan kita. Ya. Inilah bedanya kita, guru mursyid kita luar biasa. Ya. Kita ini kadang-kadang mempersulit diri sendiri. Orang ke Ka'bah harus ke Arab. Enggak. Di mana kita mau sholat, di situ Ka'bah datang, kata bangsa Abah. Ya. Dan juga banyak sekali. Ya. Banyak sekali hal-hal yang kita sempit. Diberikan keluasan ilmu oleh guru kita. Maka guru kita adalah seorang mujadid, pembaharu, pemikiran baru, pemahaman baru, bukan ajaran baru. Ya. Yang ulama-ulama di zamannya tidak ngeh. Jadi kita haji itu di mana saja. Kita berangkat menuju musola, kita berangkat menuju masjid, dimanapun kita berada, itu adalah haji. Ya. Dan juga ya pahalanya ya sama. Orang masalah pahala pun tertuju kepada Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Ya secara dohir nggak masalah. Ada keterangannya. 2 rakaat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 rakaat di selainnya Masjidil Haram. 2 rakaat di Masjid Madinah lebih baik daripada 10.000 rakaat di selain Masjid Madinah. Ada keterangannya. Tapi juga kita di sisi lain ada juga ayat Allah. Ayat Allah ada yang kita sering dengar. Maka nasolatuhum indal bait illa muka awatas dia. Sholat mereka di depan Ka'bah, di depan Baitullah Ka'bah, nggak ada lain cuman siulan dan tepuk tangan. Nah, di satu sisi 2 rakaat Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 rakaat. Tapi dalam Al-Quran diterangkan, sholat mereka di Masjidil Haram, indal bait, nggak lain hanya siulan dan tepuk tangan. Lah bagaimana memadukan kedua pemahaman ini? Intinya adalah kuncinya di zikir. Zikir hadir hati ingat kepada Allah. Ya. Meskipun kita di luar, meskipun kita bukan di Masjidil Haram, meskipun kita bukan di Masjid Madinah, kalau sholat kita disertai hadir hati ingat kepada Allah, luar biasa dilipat gandakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, meskipun sholat di Madinah, sholat di Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah, tapi kalau tidak ada hadir ingat kepada Allah, tidak ada zikir khafi, tidak ada zikru Allah, itu nggak ada nilainya, hanya siulan dan tepuk tangan.
Ya syukur-syukur dua-duanya kita ada. Ya, kita zikirnya ada, kita juga sholat di sono. Ya. Tapi ini adalah kebijakan yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa. Kalau hanya kelipatan pahala itu hanya ada di Masjidil Haram, berada di Masjid Madinah, kasihan yang nggak bisa ke sono. Ya. Kasihan yang nggak bisa ke sono. Enak banget jadi orang kaya. Sudah di dunianya. Di dunia hidupnya enak, sering bolak-balik ke sono, tempat mustajabah ini. Jadi orang-orang yang belum ke sono, yang nggak sempat ke sono, jadi pesimis. Tapi dengan pemahaman ini, dimanapun kita sholat, disertai hadir hati ingat kepada Allah, pasti sholat kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun sebaliknya, meskipun kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, tapi tidak ada hadir hati ingat kepada Allah, itu hanya siulan dan tepuk tangan. Inilah pemahaman yang luar biasa dari guru kita. Sehingga kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita semua ikut guru kita luar biasa, tidak pesimis. Yang belum haji secara syariat pun kita sudah haji secara hakikat. Triliunan kali haji. Kalau belum ditalkin, belum tentu jadi haji. Tapi kita datang kepada guru mursyid, ditalkin, jadi haji, jadi. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.